Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Keutamaan Qiyamul Lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Maksud dari ayat di atas adalah, salatlah pada sisa waktu malam agar salat malam menjadi tambahan bagi kedudukanmu dan derajatmu. Berbeda dengan orang selainmu, maka salat malam itu sebagai penghapus atas kesalahan-kesalahannya. Ayat tersebut berisi tentang perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail di samping salat fardu. Hukum salat qiyamul lail bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Kekhususan untuk beliau ini dianjurkan agar beliau menempati al-maqamul mahmud, ditempatinya di hari kiamat kelak. Maka Al-Khaliq tabaraka wa ta'ala pun memuji beliau, juga seluruh makhluknya. Al-maqamul mahmud adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia, yakni agar mereka memberi kelapangan dari dahsyatnya malapetaka pada hari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, lalu mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Allah memuji orang-orang mukmin yang melakukan qiyamul lail, sebab mereka meninggalkan tempat tidur sementara orang-orang sedang tenggelam di dalam kenikmatan tidur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17. Inilah sifat-sifat orang mukmin yang berpredikat al-muhsinin dan al-muttaqin, yang rajin melakukan qiyamul lail. Mereka tidur sebentar saja dalam semalam, rajin beribadah dan beristighfar sampai waktu sahur. Tak satu malam pun tertinggal olehnya walaupun sebentar, baik awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam, yang memang merupakan waktu terbaik. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang tidur setelah mengantuk dan bertakwa kepada Allah setelah bangun darinya, yakni ketika orang-orang sedang tenggelam di dalam tidurnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bangun qiyamul lail hingga kedua telapak kakinya bengkak. Maka aku berkata, mengapa engkau sampai melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab,
tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis lain, beliau bersabda, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah mendatangi Ali dan Fatimah di malam hari, lalu bersabda, tidaklah kalian berdua salat? Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari kandungan hadis di atas adalah penjelasan keutamaan salat malam serta membangunkan keluarga dan kaum kerabat yang tidur. Sebab kalau bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui besarnya keutamaan salat malam, tentu beliau tidak membangunkan Fatimah dan suaminya pada waktu yang memang diciptakan Allah untuk istirahat. Namun beliau lebih memilih mereka berdua agar menjaga keutamaan itu daripada kenikmatan tidur dan istirahat bersama keluarga, sebagai wujud pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132, dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Sekian dari kultum yang sangat singkat ini. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya hanya dari Allah. Sekian, afa minkum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.